Ketika embun masih menggantung di ujung dedaunan dan hutan belum sepenuhnya terjaga, terdengarlah nyanyian jernih yang menggema di antara pepohonan. Ialah si penyanyi dari hutan basah Nusantara. Burung ini bukan hanya memikat karena tampilan fisiknya yang elegan, tapi juga karena suara kicauannya yang bervariasi dan penuh tenaga. Di dunia ilmiah, ia disebut Enichurus leschenaulti. Namun bagi masyarakat lokal, suaranya sudah lebih dulu dikenal sebagai penanda pagi, sebagai penenang jiwa, dan sebagai bagian dari harmoni alam. Ialah burung meninting besar, hidup di habitat yang tenang, hutan lebat, semak basah, dan tepian sungai yang masih alami. Ia lincah, waspada, dan selalu penuh semangat. Bulu hitam mengilap di punggungnya bersinar ketika terkena sinar matahari pagi, dan suara lantangnya kerap dianggap sebagai salah satu suara burung terbaik di Asia Tenggara. Tapi, keindahan seringkali datang bersama tantangan. Perburuan liar dan hilangnya habitat membuat meninting besar kini semakin sulit ditemukan di alam. Padahal, ia adalah bagian penting dari rantai kehidupan, dari nyanyian alam yang semakin hari kian sepi. Kini saatnya kita mengenal lebih dekat, lebih dalam. Bukan hanya untuk tahu, tapi untuk peduli. Karena jika hutan adalah panggungnya, maka suara meninting adalah lagu yang tak boleh kita biarkan hilang. Hari ini, yuk, kita sama-sama belajar mengenal burung ini lebih dekat. Kita cari tahu bagaimana ia hidup, apa makanannya, kenapa suaranya bisa begitu bervariasi, dan mengapa keberadaannya kini mulai langka. Karena mengenal adalah langkah awal untuk peduli. Di sepanjang video, kalian akan dipandu rekan saya lagi untuk mengulas burung ini. Meninting besar dengan bahasa Latin, Enichurus leschenaulti, merupakan burung berkicau pesolek dengan gemar sekali mandi. Spesies burung satu ini biasanya beraktivitas di dekat lingkungan berair di tengah hutan. Burung ini cukup populer di kalangan kicau mania dengan sebutan kacar air, karena penampilan fisiknya mirip sekali dengan burung kacar. Burung meninting besar, atau di dunia internasional disebut dengan White Crowned Forktail, adalah salah satu anggota keluarga Musicapidae dari genus Enichurus. Burung meninting sendiri terdiri atas beberapa spesies. 3 diantaranya banyak dijumpai di Indonesia, yaitu meninting kecil atau Sunda Forktail, Enichurus velatus, wilayah persebaran di Jawa dan Sumatera. Meninting cegar atau Chestnut Naped Forktail, Enichurus ruficapillus, wilayah persebaran Sumatera dan Kalimantan, dan meninting besar sendiri yang wilayah persebaran di Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Meninting besar memiliki ukuran tubuh lebih besar dibandingkan dengan 2 spesies meninting lainnya. Panjang tubuhnya sekitar 25 cm, dengan tubuh didominasi warna hitam dan putih. Bagian dahi dan mahkota depan berwarna putih, yang terkadang membentuk jambul. Adapun sisi kepala, tengkuk, dan dada meninting besar berwarna hitam. Bagian perut, punggung bawah, dan tunggir berwarna putih. Dan sayapnya berwarna hitam bergaris putih. Bulu-bulu ekornya menggarpu, dengan ujung berwarna putih. Paruh spesies ini berwarna hitam, sedangkan kakinya berwarna merah muda. Individu remaja memiliki bagian atas, dada, dan tenggorokan hitam kecoklatan, panggul coklat, dan bintik-bintik coklat di perut, dan juga tidak memiliki mahkota putih yang menonjol. Burung meninting besar tidak hanya bisa ditemukan di Indonesia saja,
tetapi juga memiliki penyebaran global atau luas yang meliputi Myanmar, China, Thailand, dan Indonesia. Terdapat 6 subspesies atau ras meninting besar. Di Indonesia, meninting besar merupakan burung yang tidak umum ditemukan di sembarang habitat. Aktivitas burung meninting besar terbatas hanya di sekitar sungai-sungai dataran rendah hingga perbukitan dengan ketinggian 1.400 meter. Di Jawa dan Bali, burung meninting besar ini sering terlihat di sepanjang aliran sungai dangkal dan berbatu di semua ketinggian. Meninting besar maupun spesies meninting lainnya dikenal sebagai burung yang aktif dan lincah. Burung ini tidak pernah terlihat istirahat dan begitu lincah bergerak di sungai-sungai yang memiliki aliran deras. Burung ini sering berdiri di atas bebatuan sungai, lalu berlompatan atau berjalan di sepanjang bebatuan tepi sungai dangkal sambil mencari pakan. Selama beraktivitas, mereka kerap mengembangkan ekornya yang panjang. Pakan utama burung ini adalah serangga yang biasa ditemukan di dalam air. Sewaktu mencari makanan, biasanya burung meninting besar terbang secara sendirian atau berpasangan. Tempatnya mencari makanan tentu tidak jauh dari aliran sungai dengan mematuk tanah untuk mencari jangkrik, ulat, larva, dan siput. Namun ada juga yang menyukai serangga lain seperti ulat atau jangkrik. Musim kawin burung meninting besar berlangsung pada bulan April hingga Juni. Sarang terbuat dari akar-akaran, daun, dan lumut yang dibangun di antara bebatuan tersembunyi di dekat sungai dangkal atau terselip di antara akar-akar pohon. Musim berkembang biak meninting besar antara bulan Maret dan September, dan mungkin sampai Oktober, dengan musim kawin sedikit bervariasi di seluruh wilayahnya. Sarangnya terbuat dari lumut, tumbuhan, daun, dan serat kayu berbentuk cawan besar. Sarang terbuat dibangun pada lubang di tepi sungai atau tebing, atau di antara akar pohon, atau di belakang air terjun, dengan kondisi sekitar yang lembab. Biasanya bertelur antara 2-5 butir. Telurnya berwarna krem, merah muda, atau putih keabu-abuan, dan ditutupi bintik-bintik merah coklat, salmon, dan ungu. Di Kalimantan tercatat bahwa ditemukan telur pada bulan Maret dan juga pada suatu kesempatan ditemukan induk dengan anakan pada bulan Februari. Telurnya akan dierami selama 17 hingga 19 hari. Setelah menetas, anak burung sudah bisa mandiri pada umur 15 sampai 17 hari. Suara kicauan burung meninting besar terdengar tidak kalah merdu dibandingkan dengan jenis burung lainnya dari keluarga Turdidae. Suara kicauannya tergolong nyaring dengan adanya siulan ganda yang bergetar. Volume kicauannya juga tidak terlalu tinggi. Kicauannya yang terdengar tidak sampai melengking memekakkan telinga. Hanya saja, irama kicauannya cenderung kurang stabil dengan suara yang agak monoton atau diulang-ulang. Walaupun demikian, secara umum suara kicauannya tetap terdengar cukup lantang dan tajam. Terima kasih sudah ditemani sampai akhir video. Itulah sekelumit kisah tentang burung meninting besar, si penyanyi hutan yang tak hanya indah suaranya, tapi juga penting perannya dalam ekosistem. Semakin kita mengenal, semakin kita paham bahwa setiap makhluk di alam punya tugasnya masing-masing. Meninting besar bukan hanya penghibur dengan kicauannya, tapi juga penjaga keseimbangan hutan yang mulai terancam. Kini, tugas kita bukan hanya mengagumi, tapi juga menjaga. Karena kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?